Om Swastiastu. Kami dari kelompok jantung koroner akan mempresentasikan salah satu materi biologi kelas 11 mengenai sistem peredaran darah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninyoman Septria Dewi dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 28. Jadi, pada presentasi kali ini, kami akan membahas salah satu gangguan penyakit sistem peredaran darah, yaitu penyakit jantung koroner, di mana dalam presentasi kali ini kami akan membahas 3 sub-bab pembahasan, di mana yang terdiri dari pengertian, penyebab, makanan, di mana makanan pagi, makanan siang, dan makanan malam tentunya. Nah, selanjutnya, apa sih itu penyakit jantung koroner? Jadi, penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner, kita harus mengetahui apa sih yang menyebabkan penyakit ini terjadi. Nah, penyakit jantung koroner penyebabnya ada banyak. Meskipun demikian, penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi, kolesterol, dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Saat arteri rusak, plak akan lebih mudah menempel pada arteri dan lambat laun akan menebal. Nah, penyempitan pembuluh darah kemudian akan menghambat aliran darah kaya oksigen ke jantung. Jika plak ini pecah, maka trombosit akan menempel pada luka arteri dan membentuk gumpalan darah yang memblokir arteri. Hal ini dapat menyebabkan angina semakin parah. Nah, selanjutnya kita akan membahas makanan apa saja yang dapat dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung koroner, baik itu makan pagi, makan siang, maupun makan malam. Dan materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Fardun Jayadi, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA 2. Pagi. Sarapan pagi. Sarapan pagi merupakan hal yang sangat penting bagi tubuh kita dan juga untuk bagi penderita penyakit jantung koroner. Namun biasanya orang-orang atau teman-teman kita mengabaikan sarapan pagi ini karena keterbatasan waktu. Jadi kita mengabaikan sarapan pagi. Karena tidak sarapan pagi, jadi tubuh kita tidak fit, tubuh kita tidak cukup energi untuk beraktivitas dalam sehari-hari. Ini menurut Valentin Fuster dari Journal of American College of Cardiology mengatakan bahwa dari 4.000 orang yang mengikuti penelitian, ditemukan bahwa orang yang tidak sarapan pagi memiliki risiko 2,57 kali lebih besar terkena penyakit jantung karena penyumbatan pembuluh darah. Pola makan yang berlebihan akibat tidak sarapan yang baik bagi penderita penyakit jantung koroner. Itu yang pertama, alpukat. Alpukat mengandung senyawa lipofilik atau dapat larut dalam lemak, seperti lemak tak jenuh tunggal, polifenol, karotenoid dan vitamin E, pitosterol dan guarine. Semua senyawa ini merupakan senyawa yang sangat populer dengan manfaatnya dalam menurunkan kadar kolesterol. Daging buah alpukat juga mengandung acetogenin, yakni senyawa yang bisa menghambat penggumpalan platelet atau kepingan darah. Manfaat ini kemungkinan besar mencegah terjadinya penggumpalan darah
di dalam pembuluh darah arteri. Dan untuk mengonsumsi alpukat ini kita bisa makan langsung, kita juga bisa buat jadi jus, dan terakhir kita bisa membuat jadikan alpukat ini isian dari sandwich. Dan yang kedua yaitu oatmeal. Oatmeal mengandung serat larut yang dapat menurunkan kolesterol. Oatmeal bertindak sebagai spons di saluran pencernaan yang dapat menyerap kolesterol sehingga dikeluarkan dari tubuh dan tidak diserap ke dalam aliran darah. Untuk oatmeal kita harus menghindari oatmeal yang yang instan, karena apabila instan itu biasanya mengandung pemanis buatan. Yang ketiga sudah muncul kentang. Kentang memiliki kandungan kalium, dan kalium ini berperan dalam menurunkan tekanan darah. Sehingga dengan mengonsumsi kentang kita sedang mengambil tindakan preventif akan penyakit jantung. Selain kalium, kentang juga kaya akan serat dan dapat mengurangi kemungkinan terkena serangan jantung. Dan kita bisa mengganti karbohidrat dengan kentang, tapi ingat, sebaiknya tidak mengonsumsi kentang yang digoreng, karena minyak goreng merupakan salah satu sumber kolesterol jahat. Dan yang terakhir yaitu sayur hijau. Sayur hijau ini dapat membantu menurunkan kolesterol tinggi yang menjadi faktor risiko untuk penyakit jantung kita. Sayur hijau kita dapat mengganti kentang, mie, nasi, dan roti atau lauk putih yang kaya akan karbohidrat ini dengan sayur hijau. Karena sayur hijau juga mengandung karbohidrat dan tepung. Namun sayur hijau mengandung rendah karbohidrat dan kaya akan vitamin K, A, C bersama mineral dan nutrisi. Sayur hijau ini dapat menurunkan kolesterol tinggi dan mengurangi peradangan internal yang menjadi faktor risiko untuk penyakit jantung. Dan sekian dari presentasi saya tentang sarapan pagi, dan akan lanjutkan teman saya yaitu tentang makan siang. Halo semuanya, nama saya Inyoman Satria Damacayadi, absen 9 dari 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan makanan apa saja yang baik dikonsumsi bagi penderita jantung koroner pada saat siang hari. Makan siang itu sendiri adalah makanan yang kita konsumsi pada saat siang hari, yang mana makanan yang kita konsumsi tersebut akan diubah menjadi sumber energi secara keseluruhan. Makan siang itu sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, di antaranya menambah dan memulihkan energi serta metabolisme dalam tubuh kita menjadi aktif. Makan siang yang dianjurkan bagi penderita jantung koroner harus mengandung lemak, protein, omega 3, dan banyak vitamin lainnya. Menu makan siang yang baik dikonsumsi bagi penderita jantung koroner antara lain: yang pertama, ikan salmon atau tuna. Ikan salmon atau tuna dapat dikonsumsi bagi penderita jantung koroner sebab ikan tuna dan ikan salmon mengandung omega 3 yang dapat menyehatkan jantung. Omega 3 itu sendiri adalah lemak sehat yang dapat mengurangi risiko gangguan detak atau irama jantung dan menurunkan tekanan rendah. Ikan tuna dapat menjadi alternatif sebagai pengganti ikan salmon sebab harganya lebih terjangkau. Selanjutnya ada ubi jalar. Ubi jalar bagus untuk penderita jantung koroner karena memiliki serat, vitamin A, dan likopen yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan indeks glikemik yang rendah,
ubi jalar tidak akan menyebabkan lonjakan cepat pada gula darah. Untuk nutrisi terbaik, pilihlah ubi jalar yang berwarna oranye atau ungu. Untuk penderita jantung koroner yang vegetarian, dapat mengkonsumsi salad sayur yang mengandung sayuran berdaun hijau, alpukat, dan tomat. Sayur-sayuran hijau yang dapat dikonsumsi antara lain seperti bayam, kangkung, asparagus, brokoli, dan masih banyak lagi. Sayuran hijau ini adalah sumber vitamin K yang bagus untuk tubuh, yang mana membantu melindungi arteri dan meningkatkan pembekuan darah yang tepat. Sayuran hijau juga tinggi nitrat makanan yang telah terbukti mengurangi tekanan darah, menurunkan kekakuan arteri, dan meningkatkan fungsi sel yang melapisi pembuluh darah. Alpukat. Alpukat juga merupakan lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung, yang telah dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Alpukat juga kaya akan kalium dan potasium, nutrisi yang baik untuk kesehatan jantung kita. Yang terakhir ada tomat. Tomat mengandung likopen. Likopen ini adalah pigmen tumbuhan alami dengan sifat antioksidan yang kuat. Antioksidan membantu menetralkan radikal bebas berbahaya, mencegah kerusakan oksidatif, serta peradangan. Yang mana radikal bebas berbahaya, kerusakan oksidatif, serta peradangan dapat menyebabkan penyakit jantung yang serius. Sekian menu makan siang yang dapat saya jelaskan. Untuk makan malam akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Intan Liantari. Perkenalkan, nama saya Gustaya Agung Intan Liantari, nomor absen 5 dari kelas 11 IPA 2. Makanan malam untuk penderita penyakit jantung koroner. Makan malam diperlukan oleh tubuh kita karena merupakan asupan energi terakhir bagi tubuh sebelum tidur sampai waktu sarapan tiba. Kebiasaan mengonsumsi kalori dalam jumlah besar di atas jam 6 sore berkaitan erat dengan masalah tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan, dan juga tidak terkontrolnya kadar gula darah. Itu semua merupakan faktor resiko yang menyebabkan penyakit jantung dan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung seperti jantung koroner. Sehingga, waktu yang baik untuk makan malam yaitu di bawah jam 6 sore. Menerapkan pola makan yang sehat, yakni mengonsumsi makanan rendah lemak dan tidak mengandung kolesterol tinggi, apalagi pada malam hari. Contoh makanan yang baik dikonsumsi pada malam hari untuk penderita penyakit koroner yaitu yang pertama ada tempe dan tahu. Tempe dan tahu dapat mengurangi risiko penyakit jantung seperti jantung koroner dan membuat jantung lebih sehat. Hal itu dikarenakan berbagai penelitian membuktikan bahwa protein dari kedelai tempe ini mampu menurunkan LDL atau kolesterol jahat hingga 35-40%. Protein kedelai mampu menaikkan HDL atau kolesterol baik. Di sisi lain, tempe juga kaya akan serat sehingga mampu mengikat lemak dan kolesterol dalam makanan. Tempe dan tahu juga dikenal baik dikonsumsi pada malam hari karena merupakan jenis protein yang mudah dicerna. Selain tempe dan tahu, ada salad buah atau buah-buahan. Orang yang sudah terkena penyakit jantung disarankan untuk menjalani pola hidup sehat, termasuk rutin mengonsumsi makanan sehat yang meliputi sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, serta buah-buahan. Buah yang baik dikonsumsi penderita jantung koroner seperti apel, pisang, beri, dan delima karena mengandung serat, antioksidan yang tinggi, dan mineral. Yang ketiga ada yogurt. Yogurt membantu meningkatkan jumlah kolesterol baik atau HDL serta menurunkan tekanan darah. Tingginya kadar kolesterol jahat atau LDL dan tekanan darah tinggi adalah dua faktor utama penyebab penyakit jantung dan dapat mencegah risiko jantung koroner sebesar 20%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami memperoleh beberapa kesimpulan. Di antaranya, penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Kesimpulan yang kedua,
itu adalah sarapan, di mana merupakan hal yang penting bagi kita. Apabila kita tidak sarapan, akan memiliki resiko terkena penyakit jantung koroner 2,57 kali lebih besar daripada orang yang terbiasa sarapan pagi. Untuk makan siang, dianjurkan makan makanan yang mengandung protein, lemak, dan banyak vitamin seperti ikan tuna atau salmon, ubi jalar, dan salad sayur. Dan yang terakhir, pada saat makan malam, makan malam ini diperlukan untuk tubuh sebagai sumber energi sebelum sarapan pagi. Menerapkan pola makan yang sehat, yakni mengonsumsi makanan rendah lemak dan tidak mengandung kolesterol tinggi, apalagi pada penderita penyakit jantung koroner. Nah, sekian presentasi kami mengenai gangguan sistem peredaran darah. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.